Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Purnama Putra, NPM 21130531112. Saya dari program studi PGSD angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian siaga, yang kedua adalah kode kehormatan dalam pramuka siaga, yang ketiga adalah satuan dalam pramuka siaga, yang keempat adalah tingkatan pramuka siaga, yang kelima adalah tanda kecakapan umum, yang keenam adalah tanda kecakapan khusus, yang ketujuh adalah bagaimana upacara pembukaan perindukan siaga, yang kedelapan adalah bagaimana upacara penutupan perindukan siaga. Yang pertama adalah pengertian siaga. Siaga merupakan sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7 sampai 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah kode kehormatan dalam pramuka siaga. Terdapat dua kode kehormatan dalam pramuka siaga. Kode pertama yaitu Dwi Satya, dengan isi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Kemudian, setiap hari berbuat kebaikan. Kode kehormatan yang kedua adalah Dwi Dharma, yaitu ketentuan moral pramuka siaga. Dengan isi, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Yang kedua, siaga, berani, dan tidak putus asa. Yang ketiga adalah satuan dalam pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut burung, dan satuan terbesar disebut perindukan. Sebuah burung beranggotakan paling banyak 10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang ketua burung yang dipimpin oleh burung itu sendiri. Masing-masing ketua burung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin burung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa burung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Pembina pramuka siaga putra dipanggil Yanda dan pembina siaga pramuka putri dipanggil Bunda. Pembantu pembina pramuka siaga putra dipanggil Pak Cik dan pembantu pembina pramuka putri dipanggil Bu Cik. Bentuk barisan dalam upacara siaga adalah lingkaran, dengan pembina berada di tengah lingkaran. Itu mengandung filosofis bahwa cara pandang pramuka siaga masih berfokus pada satu titik. Yang keempat adalah tingkatan pramuka siaga. Dalam pramuka siaga ada 3 tingkat, yaitu mula, bantu, dan tata. Yang pertama adalah mula. Dapat diartikan sebagai asal atau yang paling awal. Karenanya kemudian Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagaimana tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula, diibaratkan sebagai awal atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkat siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adalah rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga. Yang kedua adalah hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya. Yang ketiga dapat memberikan salam pramuka. Yang keempat, tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan atau diturunkan. Yang kelima, bisa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan siaga. Yang keenam, dapat dan hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketujuh, memiliki buku-buku seperti Tabnas, buku tabungan pramuka, buku tabungan pelajar. Yang kedelapan, setia membayar uang iuran kepada kudus ke depannya. Yang kesembilan, selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan badan. Yang kesepuluh, dapat mengucapkan kalimat syahadat dan dapat mengucapkan surat Al-Fatihah.
Yang kedua adalah siaga bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkatan siaga bantu, seorang pramuka siaga mula harus memenuhi syarat-syarat seperti rajin dan giat mengikuti pelatihan perindukan sebagai siaga mula, bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya, tahu arti lambang gerakan pramuka, kemudian dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia, kemudian tahu nama negara, ibu kota negara, kepala negara Republik Indonesia, kemudian dapat menghafal Pancasila, dapat menunjukkan sedikitnya 4 mata angin, dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul anyam, dan simpul pangkal, kemudian juga dapat menyebutkan rukun iman dan menyebutkan rukun Islam. Yang ketiga adalah tata. Siaga tata mengkiaskan tingkat kecakapan siaga yang sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dan syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga setelah siaga mula dan siaga bantu. Pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU siaga tata dapat mengikuti pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Untuk mencapai tingkat siaga tata, seorang pramuka siaga bantu harus memenuhi syarat seperti rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga bantu, kemudian dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan, kemudian tahu beberapa harinya nasional dan nama beberapa orang pahlawan nasional, kemudian tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya, tahu arti tentang lambang negara Republik Indonesia, kemudian dapat menyampaikan berita secara lisan, kemudian tahu berapa macam penyakit menular, tahu adat sopan santun pergaulan Indonesia, memiliki sedikitnya 1 tanda kecakapan khusus, kemudian dapat melakukan sholat dan dapat mengucapkan doa-doa sehari-hari. Yang kelima adalah tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum untuk siaga berbentuk sebuah janur atau disebut dengan mancung, yakni bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Kelopak bunga diletakkan miring, menggambarkan bunga kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya, mengibarkan keterikatan pramuka siaga dan keluarga dan orang tuanya. Kelopak bunga kelapa yang mulai merekah menggambarkan pertumbuhan tanaman, mengibarkan pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi tunas calon bangsa. Yang keenam adalah tanda kecakapan khusus. Selain kecakapan umum, siaga mempersilahkan untuk mengambil kecakapan khusus yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Terdapat 3 tingkatan tanda kecakapan khusus pramuka siaga. Yang pertama adalah purwa, madya, dan utama. Tanda kecakapan khusus pramuka siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing 3 cm dan tingginya 2 cm. Tanda kecakapan khusus dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan, berbentuk setengah lingkaran dikelilingi tanda warda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Yang ketujuh adalah kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari dengan berbagai kegiatan seperti bermain bersama, pameran siaga, pasar siaga, dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, dan kuartir daerah. Yang kedelapan adalah upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upacara ini adalah memeriksa kebersihan dan kerapian anggota, kemudian memilih barung terbaik untuk memimpin upacara, kemudian barung terbaik menyiapkan kelengkapan upacara, kemudian pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Kemudian pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Kemudian para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Kemudian pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Kemudian pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat sehingga selesai. Kemudian pembina upacara membaca Pancasila yang ditirukan oleh semua anggota. Kemudian pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Kemudian pemimpin upacara kembali ke barungnya. Kemudian pembina upacara
mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Kemudian pembina upacara mengucapkan doa dan diikuti oleh anggota perindukan. Kesembilan atau yang terakhir yaitu upacara penutupan latihan perindukan siaga. Tahapan-tahapan yang terdapat pada upacara ini adalah barung terbaik menyiapkan kelengkapan upacara. Kemudian pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Kemudian pemita upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Kemudian para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Kemudian pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberikan hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara. Pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian ke barungnya. Kemudian pembina upacara mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan, barisan dibubarkan. Anggota perindukan diminta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan kesalahan saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.